Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji Tuhan untuk kesempatan indah yang boleh Tuhan izinkan kita rasakan pada hari ini. Kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Rabu 13 April 2022. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu untuk nafas kehidupan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhususkan pada saat ini kami boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian ini. Firman-Mu yang akan kami renungkan Tuhan, biarlah senantiasa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua anak-anak-Mu, ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini dari Kitab Ibrani pasal 2, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18, firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya, inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Sahabat renungan, tema kita pada hari ini yaitu misi yang meneguhkan. Banyak orang mengalami kematian karena terpapar COVID-19. Waktu sangat nyata bahwa jarak antara kehidupan dan kematian sangat dekat. Kala itu jelas sekali betapa kematian merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, apakah iman kita kepada Yesus tidak berperan dalam menghadapi pandemi virus corona? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, Ibrani 2 ayat 10-18 menyaksikan tentang misi Yesus yang mengalahkan maut dan misi Yesus mendamaikan antara Allah dengan manusia. Oleh kehendak Allah, Tuhan Yesus menderita untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Ia menderita bahkan sampai mati di kayu salib. Melalui kematiannya, ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Yesus datang sebagai manusia, supaya ia bisa mewakili manusia dalam menghadapi maut. Yesus benar-benar menghayati kemanusiaannya, sehingga ia bisa menyebut manusia sebagai sesamanya, dan juga sebagai saudaranya. Karena itulah, Tuhan Yesus dapat mengerti dan menghayati pergumulan manusia melawan dosa.
Bahkan ia telah menghadapi pencobaan yang membawanya mengalami penderitaan. Yang membedakan Yesus tidak ada dosa. Dengan demikian, misi Tuhan Yesus untuk mengalahkan maut dan misi pendamaian antara Allah dengan manusia telah tercapai. Di dalam Tuhan Yesus, setiap orang percaya tidak lagi menghadapi maut kekal. Orang Kristen tidak perlu lagi takut menghadapi kematian, termaksud kematian karena corona. Sebab Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Bahkan ada jaminan bagi kita untuk berani menghampiri Allah di dalam Tuhan Yesus untuk menyampaikan pergumulan kita, karena Dia mengerti dan peduli dengan keberadaan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu terkhususkan pada pagi hari ini dalam renungan harian kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang memiliki misi yang kuat. Biarlah kami boleh tetap senantiasa Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan kami, untuk mempercayakan segala pergumulan, pencobaan yang kami alami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup dikuatkan oleh iman percaya kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melawan setiap situasi dalam kehidupan kami. Untuk setiap orang tua kami, di dalam kehidupan mereka yang sudah lanjut usia, Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau topang mereka, teguhkan iman percaya mereka di dalam masa tua ini. Biarlah mereka tetap senantiasa menjalani masa tua ini dengan tetap bersuka cita dan mempercayakan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam pekerjaan, sahabat renungan dan jemaat-Mu sekalian, apapun itu Tuhan yang berkenan kepadamu, biarlah boleh mereka kerjakan dengan baik. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga daripada semuanya itu Tuhan, mereka boleh pakai untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga untuk memuliakan akan nama-Mu. Untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita, kehilangan orang-orang yang terkasih, kami bersama-sama berbagi duka cita Tuhan. Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa dalam keadaan seperti itu pun Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Engkau tolong mereka, sembuhkan mereka dari setiap penyakit yang boleh mereka derita pada saat ini. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka boleh konsumsi, tim medis dan orang-orang yang setia merawat mereka senantiasa Tuhan. Bagi anggota jemaat-Mu yang mengalami sukacita, entah itu pertambahan usia, kami bersama-sama bersyukur. Semoga di pertambahan usia ini Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengannya Tuhan, dan dia tetap senantiasa bersyukur atas pertambahan usia yang Engkau boleh anugerahkan kepadanya. Untuk setiap berkat-berkat yang boleh Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun itu Tuhan, kami bersama-sama bersyukur atas berkat ini. Biarlah kami tetap senantiasa memakai berkat yang Engkau berikan kepada kami dengan baik, berbagi kepada sesama kami yang kekurangan. Berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang telah Engkau berikan tugas dan tanggung jawab dimanapun mereka berada dalam lingkup gereja Toraja atau lingkup gereja manapun Tuhan. Berikan kekuatan senantiasa kepada mereka, hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitupun juga Tuhan dengan pengurus-pengurus gereja, OIG, dan juga staf-staf gereja Tuhan, Engkau tolong mereka senantiasa agar boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Untuk bangsa dan negara kami, Engkau senantiasa melindungi, menjaga, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, pemimpin-pemimpin kami, agar boleh memimpin kami dengan baik, sehingga bangsa dan negara kami ini
boleh senantiasa mengalami keadilan dan juga damai sejahtera. Untuk setiap permasalahan yang boleh dihadapi bangsa dan negara kami pada saat ini, untuk situasi yang pada saat ini sedang dalam keadaan tidak baik, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang melihat semuanya itu Tuhan, Engkau yang bekerja dan menyelesaikannya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk wabah virus corona. Kami bersyukur bahwa wabah virus corona ini sudah berlarut-larut hilang dari dunia. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami, menguatkan kami semua agar dapat menghadapi semuanya ini Tuhan, dan tetap percaya kepadamu. Kami percayakan Tuhan, Engkau yang menghilangkan dan memutus rantai wabah virus corona ini dari dalam dunia, sehingga kami pun boleh menjalani aktivitas kami seperti sedia kala, dan nama-Mu tetap kami puji dan kami permuliakan. Untuk setiap pergumulan hidup kami, pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menolong menguatkan kami, menghadapi dan melewati setiap pergumulan kami. Untuk setiap rencana kami Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk setiap aktivitas kami hari ini dan ke depan Tuhan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunkan salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.